pagi ibu-ibu bidan. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa berkumpul dengan ibu-ibu bidan yang merupakan orang-orang terpilih dari instansinya masing-masing untuk mengikuti jabatan fungsional bidan di UPTD Bapelkes Provinsi Sumatera Selatan. Pada pagi hari ini materi kita yaitu antenatal care atau pemberian pelayanan kepada ibu hamil selama kehamilannya, yaitu 4 kali pada masa kehamilannya. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya ibu-ibu, sehingga kata orang itu tak kenal maka tak sayang. Biodata saya, nama saya Dewi Sinta, saya merupakan widyausaha di Bapelkes Sumatera Selatan. Pada pagi hari ini saya akan memberikan tentang materi standar antenatal care dalam pelayanan asuhan pada ibu hamil di jabatan fungsional bidan. Tujuan umum kita mengikuti diklat jabatan fungsional bidan ini di materi ANC atau antenatal care ini ibu-ibu bidan, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini ibu-ibu bisa memahami penerapan standar ANC, penyelenggaraan pelayanan ANC terpadu. Sedangkan tujuan khususnya ada 3 ya ibu. Pertama, menjelaskan pengertian dari ANC terpadu dengan benar. Kedua, menjelaskan jenis pelayanan ANC sesuai dengan standar 10T. Dan ketiga, terakhir ya ibu bidan ya, menjelaskan cara penyelenggaraan ANC terpadu. Nah, sebelumnya pengertian dari antenatal care ya ibu bidan. Pelayanan antenatal komprehensif atau menyeluruh dan berkualitas yang diberikan kepada semua ibu hamil serta terpadu dengan program lain yang memerlukan intervensi atau tindakan selama kehamilannya. Dan pelayanan antenatal care ini di dalam Permenkes RI nomor 4 tahun 2019. Nah, di dalam Permenkes ini ibu-ibu bidan ya, sudah sangat dijelaskan bahwa tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan untuk ibu hamil. Nah, standar dalam ibu hamil itu memeriksakan kehamilannya yaitu 10T. Nah, pertama ibu-ibu ya, timbang badan dan ukur tinggi badannya. Nah, jadi berat badan ibu hamil itu setiap bulan harus diukur. Yang kedua, ukur tekanan darah. Ketiga, nilai status gizi atau ukur lingkar lengan ibu hamil. Keempat, ukur tinggi fundus uterinya. Kelima, tentukan persentase janin dan denyut jantung janin. Nah, yang keenam, screening status imunisasi TT atau pemberian imunisasi TT-nya. Ketujuh, pemberian tablet besi atau tablet tambah darah selama kehamilannya itu harus 90 tablet diberikan kepada ibu hamil. Kedelapan, tes lab sederhana yaitu tes HB, protein urin, atau berdasarkan indikasi-indikasi pada ibu hamil itu misalnya ada riwayat penyakit hepatitis, bisa juga HBsAg, sifilis, HIV, malaria, atau TBC. Ke-9, tata laksana kasus. Ke-10, temu bicara atau konseling atau komunikasi, informasi, serta edukasi, serta KB pasca persalin. Baik ibu-ibu bidan, sampai di sini ada yang mau bertanya? Apa yang telah saya jelaskan tadi 10T? Belum ada? Ya, kita lanjutkan ya ibu-ibu bidan ya. Kita uraikan satu persatu pelayanan ANC 10T itu. Pertama, timbang berat badan. Di sini ibu-ibu bidan kita harus menimbang berat badan ibu hamil tersebut setiap bulan. Karena dalam mengukur timbang berat badan ini kita mengetahui apakah ibu itu tuh sesuai atau tidak dengan umur kehamilannya. Sedangkan ukur tinggi badan yaitu untuk mengetahui pada saat mereka akan melahirkan nanti apakah bisa melakukan persalinan normal atau tidak. Kalau misalnya tinggi badan ibu hamil itu di bawah dari 150 cm, sehingga kita indikasikan ibu tersebut harus kita rujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi dari kita, karena
untuk itu melaksanakan persalinannya dibantu oleh seorang dokter spesialis. Karena tidak bisa persalinan yang ibu hamil tersebut tinggi badannya itu di bawah dari 150 cm, karena janin tidak akan bisa melewati persalinan normal, yaitu harus seksio atau operasi ya ibu-ibu bidan ya. Kedua, ukur tekanan darah. Nah, di sini pada mengukur tekanan darah pada ibu hamil itu kita juga harus mengetahui setiap bulan itu kita ukur tekanan darah ibu hamil tersebut apakah normal atau tidak. Kalau misalnya ibu hamil tersebut lebih dari 140 mmHg, sehingga ibu tersebut kita indikasikan harus merujuk kepada fasilitas kesehatan. Karena kalau tidak kita rujuk, ibu tersebut pada saat persalinannya nanti akan mengalami kejang atau preeklamsi. Ketiga, nilai status gizi atau mengukur lingkar lengan ibu hamil. Nah, lingkar lengan ibu hamil ini, ibu-ibu bidan, semua kita ketahui tidak boleh kurang dari 27 cm. Karena kalau misalnya kurang dari 27 cm berarti ibu hamil tersebut kurang gizinya ibu-ibu ya. Kalau misalnya ibu tersebut berindikasi kurang dari 27 cm berarti kita bisa merujuk pada misalnya pemegang program gizi. Nah, kita konseling, kita koordinasi kepada yang pemegang program gizi bahwa ibu tersebut lingkar lengannya itu kurang dari 27 cm sehingga akan diberikan KIE atau komunikasi informasi edukasi kepada ibu tersebut bagaimana caranya untuk meningkatkan gizinya. Ya sudah barang tentu nanti pemerintah juga akan memberikan bantuan-bantuan kepada ibu hamil yang kurang gizi, misalnya dengan makanan tambahan atau susu tambahan. Sehingga pada saat hamilnya sudah 9 bulan, pada saat persalinan nanti gizi ibu hamil itu sudah tercukupi dan sudah baik. Keempat, ukur tinggi pundus uteri. Nah, kita semua ibu-ibu sudah mengetahui bahwa mengukur tinggi pundus uteri ini haruslah penting. Dari misalnya bulan keempat dan seterusnya sampai 9 bulan, apakah sesuai dengan misalnya mens terakhir ibu tersebut dengan tinggi pundus uteri. Kalau misalnya pada saat kita mengukur tinggi pundus uteri tersebut tidak sesuai, berarti kita bisa melihat apakah ini ada patologi atau kelainan tidak fisiologis pada masa kehamilannya. Nah, kalau misalnya tidak sesuai dengan tinggi pundus uteri dengan masa kehamilannya, kita harus merujuk kepada dokter spesialis atau fasilitas kesehatannya yang lebih tinggi dari kita, karena berarti kasus ibu hamil tersebut secara patologi. Kelima, tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin. Nah, ibu-ibu bidan kita semua ketahui kan, kalau misalnya kita harus mengetahui apakah presentasi janin tersebut sudah benar, misalnya bagian terbawahnya itu sudah kepala atau tidak, atau misalnya ada kaki atau bokong atau bahu, berarti kan ada kelainan. Kalau misalnya kepala berarti ibu tersebut sudah normal secara fisiologis, berarti beliau bisa melahirkan secara normal. Atau kalau misalnya mereka bagian terbawahnya kaki atau bahu atau bokong, berarti ibu tersebut tidak bisa kita berikan pelayanan di fasilitas kita karena harus dibantu dengan dokter spesialis, berarti mereka mengalami persalinan patologis. Sedangkan denyut jantung janin itu harus kita ukur pada saat kehamilannya, apakah denyut jantung janin tersebut normal atau tidak. Karena kalau misalnya denyut jantung janin itu tidak normal, berarti kita harus memberitahukan kepada ibu tersebut berarti ada gejala-gejala janin tersebut mengalami gawat janin. Nah, jadi misalnya secara dini kita telah memberikan informasi kepada ibu tersebut bahwa kehamilannya ini sudah patologis atau tidak normal. Selanjutnya ibu-ibu ya, pemberian imunisasi tetanus toksoid. Nah, tetanus toksoid ini kita berikan selama kehamilannya itu 2 kali. Ya, kalau misalnya pada bulan keempat, terusnya 2 bulan selanjutnya dibantu dengan imunisasi tetanus toksoid yang kedua. Apa gunanya ini ibu-ibu? Kita semua ketahui, misalnya pada saat mereka bersalin tidak ada pelayanan kesehatan yang terdekat, atau misalnya mereka pada saat perjalanan mereka mengalami kontraksi pada persalinannya,
mereka sudah terlindungi dengan dibantu imunisasi tetanus toksoid ini. Kalau misalnya pada saat di daerah mereka tempat berangkat atau dimanapun tidak terjaga sterilisasi alat-alatnya, maupun misalnya suatu tindakan itu diberikan kepada ibu tersebut, bisa kita safety atau kita bisa beri perlindungan bahwa ibu tersebut sudah diberikan imunisasi tetanus toksoid. Nah, yang ketujuh ibu-ibu ya, pemberian tablet besi atau misalnya tablet tambah darah. Semua kita ketahui ya ibu-ibu ya, kalau misalnya selama kehamilan itu, selama mereka hamil, kita harus memberikan 90 tablet zat tambah darah kepada ibu hamil tersebut, misalnya zat besi. Karena kalau misalnya ibu tersebut mengalami anemi atau misalnya kurang darah, kata bahasa awam mereka, kita harus meng-cross check apakah nantinya mereka akan mengalami pendarahan pada masa persalinan kalau mereka merupakan anemi atau kurang darah. Maka dari itu, setiap bulan kita berikan, misalnya pada saat mereka berkunjung ke fasilitas kesehatan kita berikan selama 30 hari, misalnya 30 hari kita berikan tablet tersebut, tablet tambah darah tersebut kepada ibu hamil tersebut. Nah, kita komunikasikan kepada ibu tersebut, ibu, setiap hari tablet tambah besi ini, tablet tambah darah ini diminum pada saat mau tidur, misalnya 1 hari sekali pada saat mau tidur. Dan efek sampingnya misalnya BAB-nya hitam nantinya, ibu tidak usah khawatir karena memang pada saat mengkonsumsi tablet tambah darah ini nanti BAB-nya hitam. Tapi ini menjamin misalnya ibu mengalami anemi atau kurang darah nanti tidak mengalami pendarahan pada saat persalinan. Jadi wajib bagi ibu hamil ini mengkonsumsi tablet tambah darah ini 90 tablet pada masa kehamilannya. Kedelapan, pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus. Nah, di sini kita ketahui ibu-ibu ya, pada saat pemeriksaan laboratorium khusus dan rutin ini, kita ketahui bagaimana misalnya ibu itu golongan darahnya apa, misalnya HB-nya berapa. Kalau misalnya HB-nya kurang dari 10, berarti kan ibu tersebut harus dijaga. Misalnya dijaga begini, kita harus koordinasi kepada keluarganya atau misalnya orang tuanya, misalnya suaminya, yang penting itu kita komunikasikan bahwa misalnya HB ibu tersebut harus lebih dari 10 misalnya. Nah, jadi menjaga, tolong misalnya suaminya atau keluarganya itu mempersiapkan misalnya donor darahnya siapa nanti. Kalau misalnya ada apa-apa pada saat persalinannya masih kurang dalam misalnya HB-nya rendah, berarti sudah ada orang untuk mendonor darah. Dan golongan darah ibu hamil tersebut juga harus kita ketahui. Karena misalnya pada saat kehamilannya mereka memeriksa, kita harus memeriksa HB-nya berapa, terus golongan darahnya apa. Jadi mengetahui secara langsung, baik itu suami maupun keluarganya sudah tahu siapa yang akan donor nanti, terus golongan darah ibu itu apa. Jadi mereka sudah siap-siap pada masa persalinannya nanti, keluarga atau suaminya bisa langsung membantu mendonorkan darah mereka. Dan yang ini maksudnya yang khusus ini ibu-ibu, kita tahu misalnya ada riwayat hepatitis, apakah ibu tersebut, ditanya kita konseling, ibu tersebut ada riwayat hepatitis atau tidak. Misalnya mereka jawab iya misalnya, atau ini dari masih remaja waktu itu ada kena hepatitis. Nah, kita harus cek. Nah, kalau misalnya kita cek hepatitisnya misalnya positif, nah berarti kita juga memberitahukan kepada ibu tersebut pada saat persalinannya nanti harus berkoordinasi kepada rumah sakit tersebut agar menyiapkan imunisasi pada saat bayi lahir untuk memberikan imunisasi hepatitis kepada bayinya, sehingga bayinya itu tidak terkena hepatitis dari ibunya. Jadi rumah sakit yang memberikan pertolongan persalinan ibu tersebut telah menyiapkan dan berkoordinasi dengan Paskes, fasilitas kesehatan yang telah menyiapkan imunisasi untuk bayinya tersebut. Karena kalau misalnya tidak dikoordinasikan dan tidak diinformasikan kepada ibu tersebut atau rumah sakit itu belum menyiapkan, kasihan kepada pasiennya ibu-ibu bidan ya. Karena kalau misalnya vaksin tersebut untuk anaknya nanti pada saat persalinan, kalau mereka membelikan itu mahal 2 juta. Kalau misalnya sudah dari sekarang kita memberikan informasi kepada ibu tersebut, kita telah memberikan komunikasi kepada ibu sehingga
kita fasilitas kesehatan itu telah menyiapkan dan berkoordinasi, jadi bisa gratis imunisasi tersebut yang diberikan untuk anaknya. Jadi mereka tidak bayar, ibu-ibu, karena telah menginformasikan kepada Paskes, dan Paskes itu telah mencatat bahwa pada saat tanggal sekian pada masa persalinan ibunya nanti telah menyiapkan vaksin untuk diberikan kepada ibu itu dan mengirimkan ke fasilitas kesehatan, misalnya rumah sakit mana yang mereka akan tuju. 9. Tata laksana penanganan kasus. Nah, kalau dari sini ibu-ibu ya, kita harus mengetahui apakah secara dini kita mengetahui apakah misalnya persalinan ibu itu misalnya tidak sesuai. Nah, pada saat tinggi pundus uteri tersebut tidak sesuai dengan kehamilannya, atau misalnya pada persentase yang terbawahnya itu apa, misalnya kaki atau misalnya bahu bukan kepala, berarti mereka akan mengalami persalinan secara patologis. Nah, kalau misalnya secara patologis ini ibu-ibu, berarti kita juga harus memberikan informasi kepada ibu tersebut bahwa ibu tersebut harus menyiapkan berkas-berkas, misalnya dari camat atau dari lurah. Misalnya ibu itu orang yang kurang mampu, minta tolong dengan suaminya atau keluarganya yang mengantarnya ke Paskes kita, fasilitas kesehatan kita, bahwa untuk mengurus surat keterangan tidak mampu dari misalnya camat atau dari lurah. Terus misalnya kakaknya itu harus sudah mandiri, atau misalnya sudah berkeluarga, itu jangan menempel lagi dengan kakak orang tua mereka sebelum mereka menikah. Karena kalau misalnya sudah menikah harus kakak yang baru, mereka suami istri, sehingga pada saat nanti pelayanan BPJS-nya mereka sudah bisa melepas dan anak mereka sudah masuk ke dalam pelayanan BPJS karena sudah lepas. Sedangkan surat tidak mampu itu kan kita tidak tahu kapan mereka akan melahirkannya, nanti di mana mereka akan melahirkan. Kalau misalnya mereka sudah menyiapkan surat-surat berkas tersebut, dokumen tersebut, mereka sudah siap di mana saja, mereka sudah ada surat keterangan, dan mereka juga berkoordinasi kepada rumah sakit yang akan mereka tuju itu. Di mana sih dokter apa sih yang akan menolong mereka nanti ya ibu-ibu ya. Nah, jadi mereka sudah menyiapkan secara dini. Oh, mereka nanti akan dibawa ke sini. Nah, kalau misalnya ada patologi atau kelainan pada kehamilannya akan dibawa ke sini, terus berkas-berkas sudah siap. Nah, jadi yang dimaksud di sini tata laksana penanganan kasus ini ibu-ibu, berarti kita telah menyiapkan kepada ibu tersebut bahwa kita harus bersiap berkas-berkas maupun dokter maupun rumah sakit yang akan kita tuju. Bila perlu pada saat selama kehamilannya mereka kontrol sekali di rumah sakit tersebut dan dokter tersebut. Jadi riwayat penyakit ibu tersebut sudah diketahui oleh dokter dan rumah sakit yang akan ditujunya. Nah, terakhir ini ibu-ibu ya, konseling KB pasca salin. Nah, konseling KB pasca salin ini ibu-ibu, kita ketahui bersama bahwa sebelum 40 hari itu ibu habis melahirkan, pasca bersalin itu harus diberikan KB, karena kalau misalnya tidak, kasihan juga ibunya, karena misalnya untuk merawat yang bayi lahir ini saja belum lepas capeknya, sedangkan sudah hamil lagi. Nah, maka dari itu konseling KB ini sangat kita perlukan pada ibu tersebut, harus misalnya sebelum 40 hari ini diberikan ibu habis bersalin tersebut KB. Nah, harus datang ke kita, misalnya harus datang ke kita, akan diberikan misalnya KB suntik atau misalnya KB pil yang misalnya untuk ibu menyusui. Sampai di sini ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Saya persilakan. Silakan ibu-ibu, misalnya ada yang mau bertanya atau misalnya kurang paham atau misalnya saya menjelaskannya terlalu cepat, bisa ibu misalnya ditanya, boleh. Saya persilakan ibu-ibu. Nah, rangkuman misalnya dari hasil pembelajaran kita ini, standar ANC 10T harus kita terapkan. Tujuannya agar seluruh ibu hamil di wilayah kerja kita dapat terdeteksi secara dini. Bila ada kasus dalam kehamilannya, khususnya untuk semua ibu hamil, kita harus memberikan standar ANC 10T yang komprehensif atau menyeluruh, dan bila ada kasus harus ditindaklanjutkan sesuai standar rujukan. Nah, kesimpulan dari diklat kita hari ini pada materi ANC antenatal care ini ibu-ibu, saya ingin ibu-ibu bisa mengerti apa dari arti ANC tersebut, dan ibu bisa menjelaskan standar ANC 10T tersebut,
baik itu pada saat pelayanan nanti di lapangan, misalnya di fasilitas kesehatan, ibu bisa hafal, oh 10T itu begini, begini, begini. Nah, ibu sudah bisa menjabarkan, sudah dari pengertian ANC sudah tahu, terus menjabarkan 10T itu dan bisa melaksanakan. Harus sesuai, misalnya, oh Ibu Dewi waktu kemarin menjelaskan 10T ini, saya harus memberikan pelayanan 10T ini kepada pasien saya, misalnya yang datang ke fasilitas kesehatan atau puskesmas kita. Nah, dari sana saya sudah senang bahwa ibu-ibu tersebut, bahwa ibu-ibu yang ada di sini bisa menjelaskan, bisa menerapkan, dan bisa memberikan pelayanan kepada ibu-ibu hamil yang datang di fasilitas kesehatan ibu-ibu. Baik, sampai di sini ibu-ibu sudah mengerti semua? Atau misalnya ada yang belum mengerti, silakan bertanya. Sudah paham semua? Baik, karena materi kita sudah berakhir ibu-ibu dan waktunya juga sudah habis ini. Akhir kata saya mengucapkan apabila misalnya ada kata-kata saya selama memberikan materi ini ada yang salah dalam pemberian materi, misalnya ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu, tetap semangat dan tetap sehat. Jaga kesehatan selama pandemi ini.